Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Mayati. Perkenalkan, nama saya Delci Sutrapita. Perkenalkan, nama saya Melisa Seti Lestari. Perkenalkan, nama saya Kesya Dwi-Ananda. Saya Mutiara Dwi Ramadhani. Saya Abdul Putri Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di sini ada materi tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi. Yaitu ada pengertian anemia defisiensi besi, yaitu anemia defisiensi besi merupakan kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan zat besi sehingga membentuk hemoglobin menjadi tidak optimal. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat karena zat besi diperlukan untuk satu, membentuk hemoglobin dan sel darah merah. Lalu yang kedua, meningkatkan volume darah ibu. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan plasenta. Yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan janin. Apabila kebutuhan zat besi tidak terpenuhi, cadangan zat besi dalam tubuh akan semakin berkurang sehingga kadar hemoglobin menurun. Kondisi ini menyebabkan kemampuan darah membawa oksigen ke jaringan tubuh berkurang dan dapat menimbulkan lemas, mudah lelah, pusing, pucat, sesak saat beraktivitas, dan jantung berdebar. Etiologi dan faktor risiko anemia definisi besi terutama terjadi karena kebutuhan zat besi meningkat, tetapi persediaan zat besi tidak mencukupi. Penyebabnya dan faktor risikonya, yang pertama meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan. Yang kedua, asupan makanan sumber besi yang tidak adekuat. Yang ketiga, pola makan kurang seimbang. Yang keempat, cadangan zat besi sebelum kehamilan rendah. Yang kelima, tidak patuh atau tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Yang keenam, kehilangan darah sebelum maupun selama kehamilan. Yang ketujuh, gangguan penyerapan zat besi. Yang kedelapan, penyakit kronis atau infeksi. Dan yang kesembilan, kekurangan zat gizi lain seperti folat dan vitamin B12. Faktor-faktor tersebut adalah dapat terjadi sendiri maupun bersama sehingga cadangan zat besi semakin berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan hemoglobin. Adapun manifestasi klinis anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat muncul bertahap sesuai tingkat keparahan anemia. Gejala yang umum seperti mudah lelah dan lemas, pusing atau berkunang-kunang, mengantuk dan sakit kepala, kemampuan melakukan aktivitas menurun, sesak napas terutama saat beraktivitas, jantung berdebar, dan toleransi aktivitas menurun. Kulit, konjungtiva, mukosa kulit, dan dasar kuku tampak pucat. Jika berlangsung lama, kuku menjadi tipis atau cengkung, rambut mudah rontok, pica yaitu keinginan mengkonsumsi benda bukan makanan seperti es atau tanah. Pemeriksaan kadar hemoglobin dan status zat besi penting dilakukan untuk mendeteksi anemia sejak dini. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi. Anemia defisiensi besi berkaitan terutama dengan sistem hematologi, kardiovaskular, dan pernapasan. Pertama, sistem hematologi, yaitu eritrosit mengandung hemoglobin. Selanjutnya, hemoglobin berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Selanjutnya, zat besi merupakan komponen penting dalam pembentukan hemoglobin. Terakhir, kekurangan zat besi dapat menyebabkan pembentukan hemoglobin terganggu. Kedua, sistem pernapasan. Ada paru-paru memasukkan oksigen ke tubuh. Oksigen diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke jaringan. Dan jika hemoglobin menurun, kemampuan membawa oksigen berkurang sehingga ibu mudah lelah dan sesak. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Jantung dan pembuluh darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian kehamilan meningkatkan volume darah dan kerja jantung. Dan ketika hemoglobin berkurang, maka tubuh meningkatkan kerja kardiovaskular sebagai kompensasi. Terakhir, akibatnya ibu dapat mengalami jantung berdebar, denyut jantung meningkat, dan lelah hingga sesak. Adapun patofisiologi. Proses patofisiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan dapat digambarkan sebagai peningkatan kebutuhan zat besi, cadangan zat besi berkurang, pembentukan hemoglobin terganggu, kadar hemoglobin menurun, kemampuan darah membawa oksigen berkurang, terjadi hipoksia jaringan relatif,
Muncul gejala seperti lemah, mudah lelah, pusing, sesak, dan jantung berdebar. Apabila berlangsung berat dan tidak ditangani, dapat meningkatkan resiko komplikasi pada ibu dan janin. Studi asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi. Identitas pasien, nama Nyonya A, usia 24 tahun, status menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, usia kehamilan 28 minggu. Diagnosa medis, kehamilan dengan anemia defisiensi besi. Keluhan utama, yang pertama, tubuh terasa lemas dan mudah lelah. 2. Sering pusing dan berkunang-kunang. 3. Sesak setelah melakukan pekerjaan rumah tangga. 4. Jantung terkadang berdebar setelah aktivitas. Riwayat dan faktor pendukung, yang pertama, tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena lupa dan merasa mual. Yang kedua, jarang mengonsumsi makanan tinggi zat besi. Dan yang ketiga, tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun pendarahan selama kehamilan. Pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak lemah, kesadaran spasmetis, tekanan darah 105/70. 3. Diagnosa keperawatan, ada 3 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, penyakit kronis, penyakit terminal, anemia, malnutrisi, kehamilan. Ditandai dengan pasien mengatakan tubuh terasa lemas, mudah lelah, dan sering pusing. Pasien tampak lemah dan pucat, konjungtiva tampak pucat, serta kadar hemoglobin 9,2 g/dl. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara substinasi dan kebutuhan oksigen. Ditandai dengan pasien mengatakan cepat merasa lelah saat melakukan aktivitas dan membutuhkan waktu istirahat lebih. Banyak setelah melakukan pekerjaan rumah tangga, pasien tampak lemah, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, kadar hemoglobin 9,2 g/dl. Lalu yang terakhir, defisit pengetahuan berhubungan dengan kekurangan paparan informasi. Ditandai dengan pasien mengatakan tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena sering lupa dan merasa mual setelah meminumnya. Pasien juga mengatakan jarang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, hati, dan sayuran hijau. Baiklah, ini adalah WOC, analisa data, intervensi, implementasi, dan evaluasinya.